Pengamat politik Roky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyebaran hoaks dan fitnah. Polisi menegaskan materi pemeriksaan terhadap Roky hari ini hanya soal penyebaran berita bohong serta Undang-Undang ITE dan bukan pasal penghinaan terhadap presiden. Hari ini Roky Gerung memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan mengenai kasus dugaan penyebaran hoaks dan fitnah. Roky terlihat santai menyandang tas ransel dan sempat menari-nari ketika tiba di depan pintu masuk gedung Bareskrim. Usai diperiksa, Roky mengaku dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik. Karena belum tuntas, Roky kembali akan diperiksa pada Rabu minggu depan. Rabu depan dilanjut karena 40 kurang cukup kayaknya. Berarti masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh pihak Bareskrim Polri gitu? Sedikit tapi bakal mendalam. Bakal lebih mendalam. Kalau dari Bung Roky sendiri bakal hadir di Rabu depan? Hadir. Karena ya saya mesti jawab, jadi saya pasti hadir. Terima kasih kepada rekan-rekan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menyatakan pemeriksaan terhadap Roky dalam tahap permintaan klarifikasi terkait dugaan ujaran kebencian dan belum terkait pernyataan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Kepada saudara, dalam undangan klarifikasi kami juga menyebutkan bahwa itu terkait dengan tadi yang kami sampaikan, yaitu tentang penyebaran berita bohong berdasarkan sara sebagaimana pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 46, kemudian tentang ITE, itu semua kita lampirkan dalam panggilan undangan kepada saudara Roky Gerung. Jadi tidak ada dalam undangan itu terkait penghinaan kepada presiden. Ini sebagai penegasan dan kami meluruskan tentang apa yang disampaikan oleh saudara Roky Gerung. Kasus yang dihadapi Roky Gerung bermula dari kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo yang bertolak ke Tiongkok dan menawarkan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Roky menyebut sejumlah kata-kata yang dinilai tidak pantas. Kata-kata Roky itu menimbulkan sejumlah reaksi. Roky sendiri telah meminta maaf karena ucapannya telah membuat gaduh. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru pasca pemeriksaan Roky Gerung di Bareskrim Mabes Polri, kita tanyakan ke reporter TV One Maria Asgaf. Ayah, silakan, seperti apa suasana di Bareskrim Polri usai Roky Gerung diperiksa? Ya, selamat malam Winnie dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana suasana saat ini, mungkin kalau Anda lihat memang nampaknya di depan Bareskrim tempat saya melaporkan saat ini sudah sepi, bahkan awak media pun juga sudah tidak berada di sini. Namun kalau kita melihat pada video viral yang sempat tersebar pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada saat usai Roky Gerung bersama dengan kuasa hukumnya Haris Azhar dimintai keterangan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 5:01, itu memang cukup ramai kondisinya, seperti yang terlihat bahwa nampak ada belasan orang kemudian mengenakan baju gerakan bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Roky Gerung, nampak emosi, melampiaskan emosinya kepada Roky Gerung dan bahkan juga sempat melakukan tindak kekerasan fisik yaitu berupa tendangan dan langsung dipisahkan oleh pihak keamanan yang berada di pintu masuk Bareskrim dan kemudian baik itu Roky maupun juga Haris Azhar kemudian akhirnya kembali memasuki Mabes Polri untuk kemudian diamankan. Namun untuk saat ini kondisinya sudah mulai kondusif, namun ini kita ketahui tadi terjadi pada sore hari. Sejumlah massa, paling tidak ada belasan massa yang kemudian menggunakan pakaian kompak bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Roky Gerung ini memang sudah menanti keluarnya Roky Gerung dari Bareskrim untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban bahasa mereka karena dianggap sudah menodai bangsa dan juga melakukan penghinaan terhadap presiden. Meskipun juga sebenarnya kasus ini sudah diproses oleh Bareskrim Mabes Polri, Bareskrim juga sudah menerima ada paling tidak 24 laporan terkait dengan penyebaran berita bohong dan juga penghinaan terhadap presiden ini, di mana Roky Gerung tadi pada hari ini dimintai keterangan berupa klarifikasi
kembali untuk pertama kalinya oleh Barreskrim sejatinya berlangsung pada hari Senin kemarin, namun kemudian diundur pada hari ini atau pada hari Rabu. Nah, tadi memang sejumlah pertanyaan, paling tidak ada puluhan pertanyaan sudah dijawab oleh Roky Gerung, namun nampaknya belum usai klarifikasi yang diinginkan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, sehingga rencananya akan kemudian dilanjutkan kembali pada Rabu depan dengan agenda 40 pertanyaan. Kita belum mengetahui bagaimana kelanjutan dari Gerakan Nasional Tangkap Roky Gerung ini, akankah kemudian mengajukan kembali laporan kepada pihak Mabes Polri atau tidak, karena kami hingga saat ini juga belum bisa menghubungi yang bersangkutan. Paling tidak mereka memang merupakan suatu gerakan yang sentimen terhadap berbagai pernyataan Roky Gerung yang dianggap semena-mena dan juga meragukan gelar dari Roky Gerung. Nampaknya ini memang permasalahan pribadi antara sejumlah orang tersebut yang menganggap Roky Gerung bisa bebas berbicara di depan umum tanpa menggunakan berbagai batasan-batasan dan juga etika. Tapi kalau kita ketahui bersama, klaim dari Roky Gerung dengan kasus laporan penghinaan terhadap Presiden, Roky menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan penghinaan terhadap pribadi Presiden, namun melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Itu klaim dari pihak Roky Gerung yang mungkin juga tadi disampaikan dalam klarifikasi dengan Barreskrim Mabes Polri. Kita masih akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus penyebaran berita bohong ini yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian, dalam ini adalah Barreskrim Mabes Polri. Kita akan tunggu nanti panggilan kedua pada Rabu mendatang. Demikian, Windy, kembali ke Anda. Terima kasih Maria Segaf atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Mabes Polri dan pemirsa.